Oke. Iya, mau tanya dulu nih. Sebenarnya kita kan mau ada acara di lingkungan. Ya. Ketua lingkungan mengajak saya untuk menyusun lagu-lagu untuk misa lingkungan. Tapi kebetulan saya nggak fasih. Memilih lagu Betul. untuk liturgi. Betul, saya takut salah justru antara lagu liturgi atau nanti lagu rohani atau gimana nih. that's Sebelum kita terjerumus ya. Iya benar. Karena sudah sering terjerumus. Oke, menarik sekali bahwa lagu liturgi, musik liturgi dan musik atau lagu rohani itu beda. Jadi kan musik itu ada musik pop dan musik rohani. Rohani itu liturgi, musika sakra dan profan. Musika sakra ini ada liturgi dengan rohani. Nah, liturgi dulu terlebih dahulu harus tahu. Liturgi adalah perayaan bersama dari gereja untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau ini perayaan bersama, ini tidak boleh dalam liturgi muncul hasrat pribadi, minat pribadi. Ini enak kok menurut saya, gitu ya. Nah, ini yang akhirnya di dalam gereja dibedakan antara liturgi dan devosi. Jadi liturgi itu sifatnya adalah komunal, bersama-sama, dan merayakan misteri. Sedangkan yang namanya devosi itu personal, catat. Personal dan emosional. Maka gini, kita cobain. Kamu coba nyanyikan lagu yang emosional. Kamu tadi saya dengar lagu apa yang ini refrennya? Dia mengerti. Ya, cobain. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang. Ini kan lihat melodinya, enak ya. Tapi kan ini sebagai ekspresi pribadi, penghayatan iman sendiri. Nah sekarang kita coba lagu liturgi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah. Nah, ya. Jadi ini kebersamaan, celebration. Jadi bukan hanya ini pengalaman saya pribadi. Jadi dihindarkan kesan yang pribadinya. Dan memang nyanyian liturgi ditulis khusus, dirangkai khusus oleh para pengarang untuk tujuan liturgi. Jadi lagu-lagu liturgi kan bisa jadi, saya juga mau ngelihat, karena kebetulan kesini jadi ngelihat data-datanya gitu ya. Lagu liturgi itu misalnya tujuannya apa? Sebagai ungkapan iman, hidup, dan persekutuan gereja. Jadi musik liturgi itu harus tekniknya benar, estetikanya benar, dan ekspresinya ada. Ekspresi bukan ekspresi pribadi ya, tadi emosional kan. Jadi di saat ku tak berdaya, itu kan ekspresi pribadi banget gitu ya. Tapi ini bukan ekspresi personal, tapi komunal sebagai umat Allah. Nah, lalu di dalam musik liturgi itu jenis-jenisnya ada mazmur antar bacaan misalnya. Jadi kan ada orang-orang tertentu boleh gak sih mazmur antar bacaan diganti dengan lagu antar bacaan? Gak bisa. Nggak boleh ya? Gak boleh. Jadi di dalam perayaan Ekaristi ya harus mazmur antar bacaan. Lalu ada yang tanya, kalau gak bisa nyanyiinnya, ya udah refrennya aja. Ayat-ayatnya dibacakan secara puitis. Masih tidak bisa? Ya sudah dibacakan, tetapi agak puitis refrennya. Nah, jadi di situ mazmur antar bacaan harus dinyanyikan dan tidak boleh diganti. Jadi boleh diucapkan secara puitis. Lalu yang kedua, misalnya aklamasi. Aklamasi itu kalau pastor berkata, Tuhan bersamamu. Nah, itu kan anaknya diiringi. Jadi apa namanya? Dengan nyanyian. Kenapa? Jadi nyanyian ini membuat kata-kata lebih dalam. Lebih menyentuh daripada Tuhan bersamamu. Enggak. Tapi Tuhan bersamamu. Dan kekompakan umat akan lebih terasa lagi pada saat dinyanyikan. Ya, sekarang kita lihat apa bedanya musik liturgi dan musik rohani. Kita lihat dari fungsinya. Jadi fungsi musik liturgi itu supaya doa lebih mengena. Sehingga nyanyian kan ada warnanya, kan ada sedihnya, ada sukacitanya gitu. Tapi juga ada ungkapan syukur misalnya, permohonan, lebih muncul, lebih kena. Jadi doa lebih mengena pada saat
antara syair dengan melodi disatukan. Nah, yang kedua fungsinya adalah supaya kesatuan hati umat ditumbuhkan. Jadi yang penting ini adalah kesatuan hati umat. Jadi bukan pribadi, entah pasturnya, entah pemazmurnya, enggak, umat. Karena ini perayaan gereja. Gitu ya. Walaupun beberapa umatnya tertidur sih, it's okay. Gitu ya. Kenapa tersenyum, sering tidur ya? Ada. Jadi umat yang dinomorsatukan, karena ini perayaan jemaat di dalam liturgi itu. Dan yang ketiga, upacara kudus ini harus terasa lebih agung, lebih mulia, lebih semarak. Jadi bukan entertain di situ. Maka dari itu tujuan musik liturgi bukan menyenangkan saya. Tujuan musik liturgi adalah memuliakan Tuhan. Dan karena memuliakan Tuhan, maka yang menjadi nomor satu adalah siapa? Tuhan. Bukan saya enak, saya enggak enak gitu ya. Dan yang kedua adalah menguduskan jemaat beriman di dalam musik liturgi itu. Jadi harus musik ini, kata-katanya atau apapun, menguduskan mereka. Membuat mereka sampai pertemuan dengan Allah. Nah, itu yang bisa membedakan antara musik liturgi dan musik rohani. Jadi di luar itu disarankan untuk tidak digunakan. Gitu ya. Ya, jadi boleh sih. Misalnya saya masih mau pakai lagu yang tadi apa judulnya? Dia mengerti. Boleh, silahkan di dalam acara Ramatama boleh ya? Jangan gitu dong. Bisa persekutuan doa. Ya. Jadi devosional, rosario mau memakai lagu itu, boleh silahkan. Nah, devosional, tapi tidak liturgi. Liturgi itu ekaristi, sakramen-sakramen, ibadat itu tidak diperkenankan. Kalau untuk kawinan, misa pernikahan gitu gimana Pak? Ya, betul. Nah, itu kan lagu apa aja gitu? Nah, kan misa perkawinan. Nah, di dalam misa itu standarnya seperti tadi. Jadi tidak bisa seenaknya. Memang ada temanya tentang wah kacinta, hebat pisan, itu bagus banget dua orang. Tetapi pada saat ini dibuat sebagai musik yang ditujukan untuk liturgi atau tidak. Jadi kalau cuma ini dibuatnya hanya demi enak, memang temanya cinta kasih, jadi dinyanyikan saja pada saat acara di gedung gitu ya, tapi tidak di dalam gereja. Sudah jelas semuanya? Sudah. Guys. Nah, tapi saya juga mau tanya nih sama Pastor. Selain lagu-lagu liturgi, lagu-lagu rohani, Pastor mengikuti lagu zaman now nggak? Ya, dikit lah. Ini sebetulnya kita juga diundang untuk bawain lagu-lagu untuk pesta pernikahan ya. Nah, terus salah seorang penyanyi kita ini mempersiapkan lagu ini. Apa? Katanya kata orang tuanya ini buat rame-rame aja lah gitu. Jadi lagunya kata-katanya mungkin nggak ini tapi buat meriah gitu. Oh, apa lagunya? Saya pengen Pastor harus kan tadi kalau itu juga harus ngikutin ke dalam lagu itu gitu. Ya, menjiwai. Benar. Saya mau kasih lagu, Pastor harus menjiwai. Oh. Ini musik liturgi atau bukan gitu ya? Menjiwai pokoknya dengarkan